sini 15.58. Jadi pas banget nanti kita akan sholat berjamaah. Wih, seperti ini view-nya. Ada yang menuju ke masjid. Wih, sudah suasana Ramadan ya. Masya Allah, tabarakallah ini. Nah, ini kita akan sholat berjamaah dulu teman-teman. Pas banget di waktu sholat ini kita sampai sini. Yup. Nggak sholat wah. Jadi ada saung-saungnya juga. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ada tulisannya. Jamaah wanita ke kiri, pria ke kanan, biar nggak satu arah masuknya. Dan ini sudah ikan semua di sini teman-teman. Nih, ikan besar-besar semua. Di yang seperti ini juga ada ikannya. Nanti setelah sholat saja kita videoin semua. Nih, banyak sekali ikan. Nih, besar sekali. Wih. Ini kalau seperti ini nggak jadi telat ini nantinya. Jadi kita sholat dulu. Banyak sekali. Sholat dulu ya Bang Bolang. Telat nanti ya. Jadi ini kita akan ambil wuduk dulu. Tempat ambil wuduknya di belakang sini teman-teman. Nah, di belakang juga ada kolam ikannya. Tapi ini kita ambil wuduk dulu ini. Takut telat nantinya. Jadi seperti ini, kolam semua di sekeliling kawasan halaman masjid. Ambil wuduk dulu ini. Nah, alhamdulillah ini teman-teman, kita baru selesai melakukan sholat asar berjamaah di Masjid Raya Bayur ini. Nah, ini juga ada tempat makan ikan di depan ini langsung teman-teman. Nah, saatnya kita keliling-keliling di halaman masjid. Ini banyak sekali ikan di sini. Di kiri ini juga besar-besar semua ini teman-teman. Nanti kita lihat ke kiri ini seperti apa untuk keadaannya. Nah, seperti ini. Jadi di sekeliling masjid ini ada kolam ikannya.
Biasanya di sini besar-besar ini kalau kita lewat sini. Jadi seger sekali ini mata kalau melihat ikan seperti ini. Wih, masya Allah sekali. Dan untuk di belakang masjid di tempat wuduk juga ada, Pak. Di dekat tempat wuduk kita lihat sebentar. Ini juga lumayan besar ini. Nah, juga ada air mancurnya teman-teman. Seperti itu. Ada dua air yang lumayan tinggi dan ini banyak sekali ikan. Jadi seperti ini teman-teman untuk keadaannya. Biasanya banyak sekali ikan-ikan besar. Apa baru dipanen? Sekarang tinggal yang kecil-kecil saja. Nah, bapaknya juga ambil gambar itu. Ada air terjunnya juga. Wih, keren sekali. Kita akan lihat yang bagian depan ini teman-teman, seperti apa untuk keadaannya. Nah, ini di depan sini seperti ini. Nih, Abang Ngebola ngapain di sana coba? Nungguin kita tadi. Nah, seperti ini di depan Masjid Bayur yang sangat megah ini. Jadi Abang Ngebolang lagi pengambilan video juga. Seperti itu teman-teman. Dan di sekeliling masjid ini pokoknya banyak sekali ini ikan. Kayaknya baru dipanen ya Bang Bolang. Tidak ada yang besarnya ya. Kecil-kecil semua. Biasanya banyak sekali yang besar-besar. Ini kita agak mendekat sedikit. Seperti ini teman-teman. Wah, ini ada yang besarnya ini. Lanjut lagi kita ini. Setelah melihat sebentar. Nah, ini asinan seperti ini dari tadi kita melihatnya. Tadi kata ini 10 ya, Pak. Nih, kita menawar, kita nggak beli ini teman-teman, melihat saja. Ada mau makan kurang larang. Jadi itu besar sekali itu ikan masnya. Juga ada lele itu teman-teman. Yuk kita akan lanjut lagi perjalanan kita melihat banyak ikan di depan Masjid Bayur ini. Jadi di sekeliling halaman masjid ikan semua. Hari ini kita akan lanjut lagi. Itu Abang Bolang juga sudah mengambil gambar juga. Ini terlihat ada unit Mior Holiday. Mungkin rombongan yang tadi teman-teman ramai sekali. Ini dengan kelas mediumnya. Mior Holiday dengan jet bus 5. Dan kita bakalan balik lagi ini menuju ke Kota Padang hari ini. Masih jauh ini perjalanan kita.
di jam 4:29. Jadi sudah setengah jam ini kita di Masjid Bayur. Jam 4:31 ini kita akan lanjut lagi perjalanan. Lanjut lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita baru selesai melakukan sholat asar berjamaah di Masjid Raya Bayur ini, dan kita akan lanjut gaskan menuju ke Kota Padang. Untuk Mior belum terlihat ini untuk penumpang pariwisata. Kita bakalan gas tipis-tipis lagi ini. Yuk kita gaskan. Kita menuju ke Lubuk Aluang, Lubuk Basuang ya Bang Abelang. Lubuk-lubuk semua ini. Nanti ke Pariaman juga. Melewati Pariaman. Jadi lumayan panjang ya. Lebih kurang berapa jam lagi ini ke Kota Padang? Berapa? 2,5 jam lah ya. 2 jam lebih kurang. Lebih kurang 2 jam perjalanan menuju ke Kota Padang. Jadi untuk sampai ke Kabupaten Solo lagi mungkin di 3 jam perjalanan teman-teman. Tapi kita bakalan jalan santai saja. Sudah 4:30 tadi perjalanan kita. Jadi sudah berapa jam ini? Jam 12 jam. Sudah 7 jam perjalanan ini ya Bang Abelang. Dari 10:30 sampai ke 4:30 ini. Nah, ini lumayan terdampak di sini kayaknya teman-teman. Tapi sudah dibikin kolam ikan ya. Sudah digarap kembali. Dan itu longsor semua, terlihat titik-titik longsor di perbukitan. Ada 3 titik, 4, 5, wah banyak sekali pokoknya. Dan alirannya ke depan kita ini. Nah itu yang di atas yang putih itu kena longsor, banjir bandang semua teman-teman di Nagari Bayur ini. Jadi Nagari Bayur juga lumayan terdampak ya Bang Abelang. Dan alhamdulillah ini sebagian juga sudah dilakukan perbaikan ya, dibikin kolam ikan kembali. Dan juga ada yang dibikin sawah kembali. Jadi cepat ini, alhamdulillah gerak cepat di Nagari Bayur ini. Dan titik longsor banyak sekali terlihat di bukit sana teman-teman. Dan di kiri ini untuk Danau Maninjau. Tapi masih terhalang ini, juga banyak persawahan seperti di daerah Sanyabaka, Paninggahan juga. Banyak persawahan dan baru juga ada Danau Maninjau. Kenapa Bang Abelang? Apanya yang cakep? Pemandangannya. Oh yuk kita. Pak, ada pemandangan bagus kata Abang Abelang. Kita lihat. Ambil ke kiri ini. Wih, benar-benar bagus ini Abang Abelang. Masya Allah, tabarakallah. Wih, ini seperti di Wonosobo. Di mana Bang Abelang? Wonosobo. Kapan ya kita ke Jawa Tengah itu? Ini benar-benar bagus Bang Abelang. Coba lanjut saja sampai ke atas sana Bang Abelang, kita lihat. Masya Allah sekali. Ini seperti di lereng Gunung Merapi di Jawa Tengah. Merapi apa Merapi? Merapi. Wah, ada laka itu. Kita lihat ya. Coba lihat dulu sebentar seperti apa. Kita lihat sebentar saja Bang Abelang. Wah, ini foto mantap nih. Tuh. Wis, jadi di belakang sana Atas itu lagi ya? Danau Maninjau, dan di atas sana lagi ada laka, itu ada truk yang rebah. Dan itu perbukitannya di atas sana teman-teman. Masya Allah sekali. Dan ini Abang Abelang juga mau foto, dikarenakan di depan sana juga terlihat ada
danau meninjaunya. Jadi sekeliling kita seperti ini. Kita mau lihat ke atas sana nggak enak juga, lagi kesusahan orang. Jadi kita di sini saja. Tuh, abang-abang lagi ambil foto teman-teman. Kita menikmati pemandangan indah juga. Ini kolam ikan banyak sekali di sini. Ini kolam ikan juga kayaknya ini. Kita izin melihat sebentar. Wis, indukannya ini kayaknya besar-besar semua. Dan ini di gorong-gorong ini biasanya kayaknya ada ikannya. Masya Allah sekali ini, bagus sekali ke atas sana teman-teman. Dan ini kita aduh tuh jatuh ya bang, mangkek tanah ya. Nah, dikasih di tengah jalan sama bang Ulang, nanti ada orang lewat gimana coba, ada aja. Ini bagus, ini pemandangannya bagus di sini teman-teman. Dan itu kayaknya di depan sana juga terdampak untuk banjir bandang kemarin. Ada jalurnya di depan sana, nanti juga dari pinggir jalan kayaknya terlihat. Mungkin ada aliran air juga kayak di Malalo. Kalau ada aliran air pasti bakalan ada banjir bandangnya. Dan ini di atas ini seperti ini. Awas ada orang dari atas. Kita bakalan lanjut lagi ini. Langsung ke bawah saja ya Bang Abelang. Nggak usah ngeliat ke atas ya. Soalnya orang lagi bekerja juga itu di sana. Kita bakalan lanjut lagi perjalanan kita. Yuk kita gaskan kembali. Jangan lama-lama di sini, nanti kemalaman sampai Kota Padang ya. Kalau bisa kita melihat pantai juga Bang Olang. Jadi ada 2 danau yang terlihat dan pantai Padang juga terlihat kalau bisa ya. Tapi kayaknya malam ya. Malam kita masuk Padang ya. Iya. Mudah-mudahan nanti di Pariaman kita bertemu dengan keindahan pantai Pariaman. Kita balik lagi nih ke arah jalan raya, Pak. Dan di sini lahan pertanian sawah sama kolam ikan ya Bang Bang. Rata-rata untuk perekonomian di sini banyaknya. Rumah juga bagus-bagus, Masya Allah teman-teman. Dan ada-ada saja Abang Bolang melihat jalan bagus langsung belok tadi. Alhamdulillahnya benar-benar bagus. Nah ini kita balik lagi ke Jalan Raya Bayur ini. Unit Rajo Mudo, Bintang Lubuk Pasung. Kayaknya ada di depan sini aliran Galodo lagi ya Bang Bolang. Dan ini puncak Lawang juga terlihat tulisannya dari sini teman-teman. Jadi di atas bukit sana terhalang. Jadi di depan sini nanti terlihat bukitnya. Kita belum pernah ngambil video ke puncak Lawang ya Bang Bolang. Jadi di sana ada tulisan di atas sana yang ada awan di atas sana teman-teman. Di sana puncak Lawang. Jadi kita juga belum pernah ambil video ke puncak Lawang, tapi kita sudah pernah ke sana tapi belum ngambil video pada waktu itu ya. Nantilah lain waktu kita coba ke sana. Ini ke kanan ini ke Kampung Jambu. Dan untuk keliling Danau Maninjau ini kita juga sudah pernah teman-teman. Jadi ke kiri sana. Nanti di depan sana untuk kelilingnya seperti di Danau Singkarak juga bisa keliling danau juga ya Bang Abolang. Ini banyak kolam ikan dari tadi. Ini kita bakalan isi bahan bakar dulu teman-teman. Tadi sebenarnya menjelang
keberangkatan kita sudah isi bahan bakar dengan Pertamax 25 ya abang-abang, di Nagari Koto Baru di Kabupaten Solo teman-teman. Hari ini kita isi Pertalite saja. Hah? Sama ya. Pertalite saja, nggak ada mobil juga, cepet ini. Kita isi Pertalite sembari dinginin motor ya, biar full abang-abang. Jam 4.58 ini kita bakalan lanjut lagi. Isi berapa tadi ya Bang Abalang? Full. Ya, full. Isi full tadi di 24.000 dengan Pertalite. Jadi total menghabiskan biaya 50.000 kayaknya untuk bahan bakar sekeliling Sumbar ini ya Bang Abalang. Kita sekarang ini keliling Sumbar via Kelo Ampe-Ampe, nanti tembus ke Padang dan balik lagi ke Solo via Maninjau juga, nanti Danau Kelo Sitinjau Lawi. Jadi via Kelo Ampe-Ampe, Danau Maninjau, Danau Singkarak dan Sitinjau Lawi akhir perjalanan nantinya. Jadi ini kita keliling bagian tengah ya, bagian tengah Sumatera Barat. Minggu kemarin, minggu menjelang ke Jambi itu keliling bagian mana itu? Yang bagian selatan. Jadi pas menjelang ke Jambi itu kita keliling sampai masuk dari Sitinjau Lawi pada waktu itu ya Bang Bolang. Keliling tengah juga ya, keluarnya ke air terjun Lembah Anai dan tembus ke Danau Singkarak. Kalau hari ini kita dari Danau Singkarak dulu, nanti baru ke Sitinjau Lawi. Ini juga banyak bebatuan di sini. Kiri ini juga sudah terlihat untuk Danau Maninjau, banyak karamba ikan teman-teman terlihat dari kejauhan. Juga ada persawahan dan banyak kolam-kolam bibit ikan di sini. Nah, ini terlihat agak lebih dekat untuk tepian Danau Maninjau teman-teman. Di kiri ini sudah langsung Danau Maninjau. Ini sudah di penghujung juga ya Bang Abalang. Nah, ini. Jadi ini kita sudah berada di pinggir Danau Maninjau. Pulau loh. Itu juga ada pulau di tengah-tengahnya ya. Pulau Bangau. Pulau apa? Pulau Bangau. Banyak burung bangau di sana, makanya Pulau Bangau. Kalau dari sini nggak terlihat ada di tengah-tengah. Coba agak ke depan sana Bang Abalang. Seperti bersatu dengan bukitnya di depan sana. Kita lihat sebentar. Nah, kalau dari depan sini kayaknya terlihat ini. Nah, di sini Abang Abalang. Di sini terlihat ini. Jangan buru-buru Pak, nanti nabrak. Nah, itu ada pulau yang terlihat dari sini. Ada Pulau Bangau kata Abang Abalang. Kita lihat sebentar ya Bang Abalang. Jadi ini kita mampir sebentar di sini. Seperti ini untuk keadaan di sekeliling Danau Maninjau ini teman-teman. Dan ada pulau kalau di Danau Maninjau ini, kayak di Danau Toba ada Pulau Samosir. Tapi kalau di Danau Maninjau ini pulau apa kita juga kurang tahu. Di tengah-tengah danau persis ini. Dan kita juga sudah pernah keliling ke depan sana teman-teman. Keliling mengelilingi Danau Maninjau ini. Dan ini kita bakalan jalan lagi ini. Abang Abalang sudah mulai ngantuk, nguap dia. Ngantuk Abang Abalang. Sudah mulai capek. Jam 5:10 kita masih di kawasan danau. Itu PLTA Maninjau di depan
itu teman-teman, ada tulisannya PLTA Maninjau. Ini juga lumayan terdampak ini ya Bang Bolang. Ini kena longsor juga pada waktu itu kayaknya. Dari atas sana teman-teman, karena ada aliran air juga kayaknya. Makanya di sini terdampak juga. Ini banyak tumpukan material banjir bandang pada waktu itu. Ini kita di kawasan Kelok Manis, nama keloknya. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan kawasan Danau Maninjau ya Bang Bolang. Jadi PLTA Danau Maninjau di depan kita ini. Ini juga ada kapal ini, kapal penjagaan kayaknya. Dan ini taman ya, kayak dermaga ya Bang Bolang. Geopark Danau Maninjau. Nah ini Taman Muko-Muko namanya. Jadi di kiri sana. Dan ini kita akan meninggalkan kawasan keliling Danau Maninjau ini teman-teman. Untuk persimpangan keliling Danau Maninjau menuju arah ke PLTA itu di depan sini untuk persimpangannya. Tapi nanti kita nggak masuk ke sana. Jadi ke kiri ini untuk keliling Danau Maninjau. Dan ini kita akan gaskan menuju Lubuk Pasung, Abang Bolang. Lubuk Pasung untuk Kabupaten Agam ini, kantor bupatinya di Lubuk Pasung ya. Jadi kita menuju arah ke kantor bupati dulu. Di sini kita telah sampai di Nagari Lubuk Basuang ini teman-teman. Dan juga ini di Kecamatan Lubuk Basuang, Kabupaten Agam. Jam berapa ini? Jam setengah 6 kurang 2 menit. Dan terlihat unit Gumarang Jaya ini yang start dari Lubuk Basuang ini ya Bang Bolang. Nah ini lagi perbaikan kayaknya. Jadi unit-unit Bisumbar juga ada yang start dari sini. Dan ini terlihat di depan ini kita memasuki kawasan pasar di Nagari Lubuk Basuang ini teman-teman. Jadi ini seperti ini untuk kawasan pasar di kanan ini. Pasar lama Lubuk Pasung ini teman-teman. Terminal angkutan Lubuk Pasung juga di sini ya Bang Bolang. Berarti dari sini startnya Bisumbar. Wow ya. Nah ini juga terlihat ada 2 unit bis Gumarang yang lagi perpalis ini. Di sini juga ada loket Gumarang ya Bang Bolang. Tadi juga ada beberapa loket penjualan tiket kayaknya untuk ANS sama Al Hijrah juga terlihat. Dan ini Tugu apa ini ya Bang Bolang? Tugu Lubuk Wasung. Nah ini ada Tugu juga di depan kita ini. Tugu juga ada patung harimau. Ngeri ini ya Bang Bolang. Kantor bupati ke kanan sana ya? Hah? Aduh. Pinter manja dia. Kayaknya ke kantor bupatinya ke kanan ya Bang Bolang. Jadi kita tidak melihat kantor bupati teman-teman. Karena kan kita masih lurus ini menuju ke Pariaman ya Bang Bolang. Pariaman, Padang Pariaman sama Kota Padang.
kita juga bertemu dengan area pasar kembali ini teman-teman. Pasar apa ini? Pasar Balai Salasa ini di Nagari Kampung Pinang. Jadi sudah memasuki Nagari Kampung Pinang ini kita. Ini ke kanan sana juga bisa ke Pasaman kata Abang Abolang. Jadi untuk ke Pasaman kita juga sudah pernah melakukan perjalanan ya Bang Abolang. Nanti persimpangannya yang kita masuk itu di depan sana ya. Jadi pada waktu itu kita masuk dari Bukit Tinggi dan berakhir di Lubuk Basung ini ke Kota Padang via Sitinjau Lawi. Dan pulang dari Pasaman kita juga bertemu dengan macet horor di Sitinjau Lawi pada waktu itu teman-teman. Nah ini di depan sini kita bakalan sampai di persimpangan Pasaman ya Bang Abolang. Jadi di depan kita ini. Jadi pada waktu itu kita tembusnya ke kanan ini teman-teman. Dari Pasaman Barat. Jadi Simpang Ampe. Iya ya. Simpang Ampe Pasaman ya Bang Abolang. Untuk ke Pasaman kita bisa belok ke kanan sana. Alhamdulillah di sini jalan lumayan agak lebar ini. Jam berapa ini? Sudah jam 5:49 teman-teman. Sudah terlihat juga ada buah sawit di sini. Ini pohon sawit di kanan ini teman-teman. Karena kan kalau ke Pasaman sana banyak perkebunan sawit. Nah, lumayan macet ini dikarenakan truk-truk bermuatan berat seperti ini. Jam 6:04 ini teman-teman, kita sudah memasuki daerah Tiku, Jalan Jawi-Jawi Tiku ini. Masjid Raya Tiku di kiri sana. Nah, ini kita meninggalkan Kabupaten Agam dan memasuki Kabupaten Padang Pariaman. Kita sudah di Kabupaten Padang Pariaman ya Bang Abolang. Jam 6:13 ini. Jadi setelah ini kita menuju ke Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman lagi, baru menuju ke Kota Padang. Jam 6:30 ini teman-teman, jam 6:32 kita memasuki kawasan Sungai Limau ini. Di depan sini kita juga akan melewati pasar Sungai Limau. Wah, masih hari pasar ini ya Bang Abolang, masih rame loh di kiri ini. Padahal sudah mau masuknya waktu sholat maghrib, tapi masih lumayan rame untuk pasar di sore hari ini. Ini juga terlihat ada unit Epastar yang lagi perpal untuk keberangkatan besok kayaknya, tujuan Palembang. Dan di depan sini kita sudah sampai di perbatasan kota ini teman-teman. Ini kita memasuki Kota Pariaman. Jadi meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman dulu ini. Jam 6:43 dan kayaknya juga sudah masuknya waktu sholat maghrib. Nanti kita cari masjid dulu di Kota Pariaman ini. Di mana ini kota sholat Abang Abolang? Di sini saja. Nah, ini di masjid. Apa ini nama masjidnya? Ramai sekali ini yang sholat di sini. Nah, parkir dulu Abang Abolang.
baru mulai itu. Ya, kita ambil uduk dulu. Alhamdulillah nih teman-teman, kita baru selesai melakukan sholat maghrib berjamaah di kota Pariaman ini. Belum terlihat untuk pelangnya ini di daerah mana. Nanti kita lihat saja di depan sana. Ini di jalan raya kota Pariaman ini kita. Nah, ini ada pelangnya di depan sini. Jadi kita di Masjid Subulus Salam di Desa Padang Berik-Berik, Kecamatan Padang Pariaman Utara. Kecamatan Pariaman Utara ini. Di daerah Padang Birik-Birik. Jadi ini kita akan istirahat sebentar, nanti baru lanjut lagi perjalanan. Sekarang telah menunjukkan jam 18.56 ini. Jadi kurang 4 menit untuk jam 7 maghrib ya teman-teman. Seperti ini untuk suasana di dekat perbatasan kota ini. Jadi di kanan sana tadi kita bertemu dengan perbatasan kota. Alhamdulillah sampai sini kita tidak bertemu hujan dari sepanjang perjalanan kita dari Solo tadi teman-teman. Nanti kita akan menuju ke kota Padang ke depan sana. Lanjut lagi. Gaskan. Gaskan kata Abang Bolang. Kosong. Padang Birik-Birik ini nama daerahnya Abang Bolang. Padang Birik-Birik. Nah, ini kita bertemu dengan persimpangan kalau ke kanan ini menuju ke Pantai Gandoria. Ke kanan kita Abang Bolang. Wah, ternyata kita ke kanan ini. Biasanya lurus ke Lubuk Alung. Kenapa lewat sini? Biar berbeda saja. Hah? Oh, ternyata lewat bandara biar lebih cepat saja kata Abang Bolang. Mantap. Kalau lewat Lubuk Alung lumayan agak lama ya. Jadi ini nanti kita tembusnya ke Bandara Internasional Minangkabau teman-teman. Di jam 7:20 menit ini kita. Wis, antrian pertalit lumayan panjang sekali ini. Kita melewati Masjid Nurul Hidayah di Kampung Pondok ini nama daerahnya. Kenapa Abang Ulang? Kota Pariaman ya. Ini merupakan keramaian juga, pusat keramaian ya Abang Ulang. Di ini kita sembari nyari makan juga ini. Di Kota Pariaman malam-malam. Nah, ini ke kanan ini ke arah Pantai Gandoria juga bisa teman-teman. Di simpang pondok ini. Nah, ini kita bertemu dengan Tugu Tabui. Koyak Tabui ini ya Bang Abalang. Akhirnya nanti kita kalau ada acara Tabui insya Allah kita kesini lagi ya. Nih kita melewati Tugu Koyak Tabui di Kota Pariaman ini. Bagus ternyata Bang Bolang. Sudah hijau, jadi ke kanan juga bisa ke tuh. Ini kita memasuki daerah, katanya mau nyari makan Bang Bolang. Ngapain belok kanan? Ini arah ke Gandoria kan?
Ini dekat pasar pasar Kota Pariaman, pasar rakyat Kota Pariaman. Jadi kita keliling-keliling sebentar saja ya Bang Abalang. Di depan juga stasiun kereta api Pariaman teman-teman. Pasar masih ada loh sampai malam. Beli cabai kita. Nah ini untuk stasiun di depan kita ini. Ini sudah untuk Pantai Pariaman di kanan sana teman-teman. Ngapain Abang Abalang muter-muter ke sini? Hah? Aturan lurus saja malah muter-muter ke belakang ini. Ya, jadi di kanan ini sudah pantai kata Abang Abalang, tapi nggak terlihat ini Abang Abalang. Nah, itu kawasan Hoya Tabui di kanan sana. Ya, Abang Abalang. Nah, ini kembali ke persimpangan lagi ini. Kita mau nyari makan lagi, balik lagi ke tengah-tengah. Abang Abalang ada-ada aja. Aturan lurus saja malah diajak muter-muter ke arah pasar. Kita mau nyari makan ini teman-teman. Rame nih di kawasan Pantai Gandoria ini ya. Coba lihat ke depan Abang Abalang. Nah ini ada rumah makan ini. Rumah makan Taraso lagi. Ya, kita makan di sini saja. Tadi Taraso juga makan itu. Ya. Hah? Banyak cabangnya ya. Jadi ini kita makan dulu di dekat Pantai Gandoria teman-teman. Ini kita pesen ati ampela sama ayam gulai ini Abang Abalang. Makan dulu Abang Abalang. Makan malam dulu ini di Kota Pariaman. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita baru selesai makan di rumah makan Taraso ini. Tadi makan berdua kena 30.000 pakai nasi tambah 2. Dan ini kita bakalan lanjut lagi ya Bang Abalang. Berarti ini sentral kuliner juga di kawasan dekat Pantai Gandoria. Kita akan ambil ke kanan ini, balik lagi. Tadi kita dari kanan sana. Seharusnya tadi kalau lurus saja dari Tugu Tabui itu bisa langsung ke sini teman-teman. Tapi nggak tahu Abang Abalang muter-muter di sini tadi. Diajak katanya mau ngelihat pantai, ternyata tidak terlihat dari kejauhan untuk di malam hari ini. Makanya kita langsung balik lagi ke sini. Dan ini kita bakalan gaskan menuju ke arah Bandara Internasional Minangkabau kata Bang Abalang. Rame di sini ya Bang Abalang. Nah, di sini kita akan balik lagi ke kiri ini. Tadi kita juga dari kiri ini. Nah, tadi kita dari kanan sana teman-teman, arah dari Pantai Gandoria. Ini perlintasan rel kereta api. Nah, ini kita bakalan gaskan menuju ke Kota Padang ini. Nah, ini kita bertemu dengan Masjid Al Fauzan, masjid yang mirip kapal teman-teman. Masya Allah sekali. Belum buka ya? Belum buka ya? Belum. Ini daerah Katapiang ya Bang Abalang. Dan lumayan gelap sekali, makanya kita tidak ambil gambar dari tadi teman-teman.
Dan ini kita telah sampai di jalan bypass bandara ya Bang Abalang. Jadi ke kanan ini arah ke Bandara Internasional Minangkabau teman-teman. Dikarenakan kita menuju ke Kota Padang, ini kita lurus saja. Jam 8:31 sudah jam setengah 9 kita baru memasuki kawasan area Bandara Internasional Minangkabau. Nah, ini kita melewati flyover bypass ini teman-teman. Jadi untuk ke kiri ini menuju ke Bukit Tinggi. Kenapa kita lihat bawah Bang Bolang? Hah? Jadi ini menuju ke Bukit Tinggi via Lembah Anai, kita belok ke kiri. Nah, ke kiri ini teman-teman untuk menuju ke Lembah Anai. Kita kemana? Masuk kota. Ini kita masuk kota ini teman-teman, Kota Padang. Jadi ini ke kanan ini, wah ada unit Al Hijrah itu yang pulang dari rantau abang-abang. Wih, keren. Unit tronton ini, full sleeper. Dan kalau lurus tadi arah menuju Teluk Bayur, ini kita mau menuju pusat kota dulu kata abang-abang. Sudah lama juga nggak ke Kota Padang ya. Jam setengah 9:05 ini kita menuju ke Kota Padang. Nah, ini kita memasuki perbatasan teman-teman, dan ini kita sudah di Kota Padang. Jadi meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk Bandara Internasional berada di Kabupaten Padang Pariaman untuk Bandara Internasional Minangkabau. Nah, terlihat ada angkot-angkot Padang di kiri ini. Was. Nah, ini kita melewati perlintasan kereta api ini. Sudah diaspal ya Bang Bolang? Baru diaspal ini kayaknya. Wih, keren-keren untuk jembatannya. Nah, ini di depan sini kita melewati Basko Hotel teman-teman, di dekat Ramayana ya Bang Abalang. Matahari ya. Jadi kalau di bypass Basko Mall, kalau arah ke sini Basko Hotel ini. Dan seperti ini tuh penampakan di malam hari ini, dan ini matahari di kiri ini. Ramai juga ini pengunjungnya di malam hari ini. Kita kemana Bang Abalang? Ke Taplau? Hah? Ini seperti ini. Hah? Khatib Sulaiman. Jadi ini di sini kita ambil ke kiri ya. Arah ke kantor gubernur, kampus UIN. Kalau ke Pasaraya kita lurus teman-teman, ke Taplau kita lurus saja. Dan di sini kita belok kiri langsung saja. Kalau lurus ke depan sana ke Taplau, ke Pilawit. Ini arah ke Masjid Raya juga ini. Ini kita juga melewati Transmart Kota Padang ini teman-teman. Sekarang sudah menjadi Transmall, bukan Transmart lagi. Dan tidak jauh dari sini kita akan bertemu dengan Masjid Raya Sumatera Barat. Nanti kita bakalan sholat Isya di sana. Nah, ini dari kejauhan sudah terlihat untuk menara masjidnya teman-teman.
Jadi kita akan sholat dulu di Masjid Raya ini. Ini untuk penampakan Masjid Raya di malam hari. Wih, masya Allah sekali. Ini juga ada tulisannya di depan sini. Aturannya tadi kita nggak ke sini, sudah jam 9 ini kita masuk ke kota, jadinya diajak sama Abang Obolang. Kalau lewat bypass lebih cepat tadi teman-teman, tapi nggak tahu nih Abang Obolang ngajakin ke kota saja, masuk ke dalam kota katanya. Dan ini untuk penampakan dari Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Masjid Raya Sumatera Barat. Dan menaranya juga sangat bagus sekali teman-teman. Di sini kita akan sholat dulu ini. Tutup Abang Obolang? Enggak ya? Buka kayaknya. Ini kita ke sini sembari istirahat sebentar ya Bang Ulang, nanti baru kita gaskan ke kampung halaman lagi, ke Kabupaten Solo. Nanti lebih kurang 1,5 jam kalau dari sini ya perjalanan ya. Hah? Sholat saja di sini bisa. Ini kita disuruh parkir di depan sini saja dikarenakan juga sudah malam teman-teman, jam 9:04 ini. Kita akan sholat dulu di Masjid Raya ini. Seperti ini untuk penampakan menaranya, sangat bagus sekali ini teman-teman. Yuk kita akan sholat isya dulu di Masjid Raya Sumatera Barat ini, Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Minangkabawi. Taruh sendal dulu di sini. Jam 9:13 ini teman-teman, kita baru selesai sholat isya ini di Masjid Raya Sumatera Barat. Ini lampunya sudah banyak yang dimatiin, jadi disisain separuh saja, dan juga sangat sepi sekali. Ini tinggal kita saja tadi yang sholat berdua sama Abang Obolang. Dan seperti ini untuk penampakan dari dalam Masjid Raya Sumatera Barat ini. Jadi sangat lega sekali teman-teman. Nah seperti ini, Masya Allah sekali. Jadi penampakan kalau dari dalam masih seperti ini, masih kayak ada kubah. Kalau di atasnya masih bulat teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari luar itu bagonjong seperti rumah gadang. Lihat sebentar ke sini ya Bang Bolang. Nah seperti ini teman-teman. Kalau dari atas, ini kita berada di lantai 2 ini. Dan penampakan Kota Padang juga terlihat dari atas sini. Nah seperti ini untuk penampakannya. Ini di sisi bagian depan ini kita. Dan seperti ini tadi kita dari kanan sana, persis di depan menaranya ini teman-teman. Masya Allah sekali, bagus sekali ini menara dari Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Minangkabawi ini. Juga ada taman bermainnya di depan kita ini teman-teman.
Ini juga langsung ke parkiran ini di depan sana. Jadi di taman bermain di kanan ini sudah ada kolamnya juga ini. Mantep ini pokoknya. Dan seperti ini untuk kemegahan dari Masjid Raya yang bagonjong seperti rumah gadang. Lampunya juga ganti-ganti warna teman-teman. Nah ini tadi merah, ini kuning kembali. Yuk abang-abang, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ini bersama abang-abang. Jadi perjalanan dari sini insya Allah nanti kita tempuh dengan waktu sejam setengah ya abang-abang. 1 jam setengah paling lama ya. Ya. Mudah-mudahan gak macet nanti di Sitinjau Lawi. Sayang sekali ini kita nggak bisa melihat pantai. Tadinya rencana mau lihat pantai tapi nggak memungkinkan teman-teman. Sudah terlalu malam juga, nanti kita balik ke Solonya. Yuk kita menuju ke parkiran motor kembali. Tadi kita parkir di depan pos sapam saja dikarenakan disuruh di sana saja kata sapamnya. Kita nanya juga tadi. Wih, ternyata keren sekali untuk lotengnya sekarang untuk Masjid Raya Sumatera Barat ini teman-teman setelah direnovasi. Dan ini bakalan lanjut lagi nih perjalanan kita di jam 21.23 ini. Bang, kasih bang. Bang. Dan ini kita bakalan lanjut lagi perjalanan. Sekarang sudah tidak ada yang berjualan di dalam ya Bang Bolang. Kita ke kiri ini. Ini kita menuju ke Jalan Jati setelah ini meninggalkan kawasan Masjid Raya. Kalau Masjid Raya aman ya, ada satpamnya ya Bang Bolang. Mau jam berapa juga kita mau sholat ya. Di daerah Alai ini ya Bang Bolang. Alai. Aja alay. Kanan ini saja. Jadi ini kita menuju ke Jati lagi. Nanti dari Jati bertemu dengan rumah sakit. Rumah sakit apa namanya? Rumah sakit Jati itu? M Jamil Kota Padang ya. Kalau di Solo M Nasir. Setelah itu baru menuju ke Simpang Haru, dan dari Simpang Haru menuju ke Indah Ruang. Setelah dari Indah Ruang Sitinjau Lawi dan bertemu dengan perbatasan Kabupaten Solo, dan baru kita nanti sampai di kampung halaman. Jadi lebih kurang 1,5 jam paling lama ya Bang Bolang. Berarti kita nyampe rumah nanti jam 11 dikarenakan sekarang ini baru jam 21.25 ini teman-teman. Nah sebenarnya lebih cepat ke sini biar nggak kena lampu merah saja ya Bang Bolang. Tadi di kiri sana ada lampu merah. Kalau lewat sini kita nggak kena lampu merah. Ini menuju ke rumah sakit M Jamil Kota Padang dulu. Rumah sakit Jati terkenalnya di sini. Nah ini kita sudah sampai di rumah sakit RSUP Dr. Muhammad Yamil. Jadi rumah sakit M Jamil Kota Padang di kiri ini, di belakang ruko-ruko ini teman-teman. Pintu masuknya tadi di kiri sana. Jadi kita arah menuju ke Tugu Simpang Haru dulu ini setelah ini. Jadi untuk ke kantor gubernur kita belok ke kanan dikarenakan kita mau ke Solo, kita ambil ke kiri saja.
kiri jalan terus kayaknya. Dan ke kanan sana ke kantor gubernur Sumatera Barat teman-teman. Nah, ini kita melewati stasiun kereta api Kota Padang teman-teman. Jadi di sini untuk stasiun utamanya ya Bang Bolang. Nah, di sini kita bakalan ambil ke kanan. Lampu merah lagi. Kalau lurus bisa ke Unan juga ya? Bisa ke Unan, ke daerah yang terdampak banjir bandang juga bisa ke depan sana. Sudah hijau kembali teman-teman, meninggalkan ini pasar Simpang Haru di kiri ini. Kita ambil ke kanan ini arah ke Tugu Simpang Haru. Terlihat untuk Tugu Simpang Haru, tapi sangat sayang sekali teman-teman tidak ada lampunya ini. Nah, ini ke Pondok, ke Gantiang, ke Taplau juga bisa belok ke kanan sana. Jadi kita bundar di bundaran Simpang Haru ini. Ke Rumah Sakit Gantiang juga bisa. Dan ini kita bakalan lurus saja menuju ke Indah Ruang setelah ini. Jadi dikarenakan perjalanan sudah terlalu panjang teman-teman, dan sekarang juga sudah setengah 10, mungkin untuk perjalanan kita cukupkan sampai di Kota Padang saja. Untuk ke Sitinjau-Lawi lumayan gelap perjalanan ke sana teman-teman, jadi kita tidak ambil videonya, kita cukupkan sampai di Kota Padang ini saja. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat perjalanan kita dari Kabupaten Solo, melihat situasi yang terdampak banjir bandang di kawasan Nagari Sanyang Baka sampai ke Paninggahan di Kabupaten Solo, dan kita juga melihat kawasan Malalo sampai ke Kelo Ampe-Ampe di sekeliling Danau Maninjau. Dan alhamdulillah sekarang ini kita telah sampai di Kota Padang, dan mungkin videonya kita cukupkan sampai di sini saja. Jadi banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.